ahli Quran kayak Ustaz Ayub, Bang Fuad, insya Allah kita dapat syafaat. Ya, karena kata Rasulullah, almarhum man ahabba, seseorang bersama orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai ulama, mencintai ahli Quran, nanti hari kiamat kita bersama ahli Quran. Tapi kalau yang kita cintai artis Korea, ya, alhamdulillah agamanya di luar Islam, yang kita takut dan kita khawatirin malah nanti hari kiamat gak ketemu Nabi, malah ketemunya Lee Min Ho, ketemunya Kim Jong Un. Yang ketemu Rasul itu yang kita takutin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab salamnya kurang semangat. Padahal salam ini amalan dalam Islam yang luar biasa, bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya, jadi kita nggak usah ngomongin amalan yang banyak, yang besar, yang berat. Amalan ringan aja. Yang kalau kita istiqomahin justru bisa membuat kita masuk surga, yaitu ifsya'us salam, menebarkan salam di antara kita. Jadi kalau ketemu, kenal maupun gak kenal, ucapin assalamualaikum. Karena kata Nabi SAW, afsyus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhuluna jannati bisalam. Sebarkan salam, salatlah ketika manusia tidur, berikan makan orang yang kelaparan, kemudian rajutlah tali silaturahmi, kalian semua akan masuk surga. Maka saya minta teman-teman kalau jawab salam yang semangat, ya, yang dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan salam kita yang tadi kita ucapkan, kita jawab, membuat kita semua masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, saya muliakan ya, ada guru saya. Yang pertama saya kenalin dulu, namanya Ustaz Ayub LC. Beliau alumni Universitas Islam Madinah. Beliau ini masih muda banget. Lahir di Saudi, SD di Saudi, SMP di Saudi, SMA di Saudi, kuliah di Saudi. Jadi di Indonesia baru beberapa tahun, 2-3 tahun maksudnya. Ya. Tapi beliau asli Indonesia, ya, putra asli Indonesia. Saat itu ketika saya buka kafe tinggal ngopi, beliau pernah datang ke kafe kita. Saat itu saya dapat informasi menarik dari beliau tentang kebab Yordania. Beliau buka di Pangasinan, Sawangan, Depok. Saya bilang, Ustaz, Ana mau mampir sama keluarga. Saya mampir dan saya lihat kebabnya, masya Allah. Kebab, saya pencinta kebab. Dulu ada kebab Baba Rafi, tahu ya? Kebab yang masya Allah udah terkenal. Nah, ketika saya makan kebab Yordania ini, langsung saya jatuh cinta. Saya bilang, Ustaz, saya ada kantor travel umroh. Ini kantor travel umroh saya, Bang Fuad. Sudah 8 tahun. Nah, saya bilang, Pak Ustaz, ayo kita kembangkan ini kebab Yordania jadi brand yang dikenal di Indonesia. Saat itu beliau setuju. Saya rubah kantor travel jadi kebab Yordania di tempat kebetulannya. Jadi itu sejarahnya kebab Yordania. Dan insya Allah kita sudah komitmen sebagian keuntungannya buat pesantren tahfiz, karena beliau punya pesantren tahfiz di Cakung. Dan beliau pimpinan pesantren di sana di Raudatul Hufaz nama pesantren. Kemudian Bang Guti, Bang Hadi, Bang Ridwan ya. Siapa nama itu? Sanchez. Waduh, ini masih ada saudara sama Alexis Sanchez ya nih. Alexis Sanchez yang bakal apa yang mana nih? MU. Inter sekarang. Sekarang di Inter, wah udah hafal bener nih. Ya, yang saya hormati, saya muliakan Bang Fuad. Kalau Bang Fuad, wah udah nggak perlu dikenalin lagi. Ya, beliau baru kelahiran anak kedua, nama anak kedua beliau Allah, namanya susah nih, namanya Afsar atau Afsar ini. Kita doain ya anak beliau yang pertama nih Huzairon, jadi anak penghafal Quran, amin. Saya yakin kalau kita bersahabat sama ahli Quran kayak Ustaz Ayub, Bang Fuad, insya Allah kita dapat syafaat hari kiamat. Amin. Ya, karena kata Rasulullah, almarhum man ahabba, seseorang bersama orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai ulama, mencintai ahli Quran, nanti hari kiamat kita bersama ahli Quran. Tapi kalau yang kita cintai artis Korea, ya, nauzubillah, agamanya di luar Islam, yang kita takut dan kita khawatirin malah nanti hari kiamat gak ketemu Nabi, malah ketemunya Lee Min Ho, ketemunya
Kim Jong Un. Ya ketemu Rasul itu yang kita takutin. Ya, ada orang Arab Badui datang ke Rasul. Arab Badui itu orang yang Ustadz ini nanti ceritain sama kita Badui itu gimana sih, Dad? Karena Ustadz ini lahir di Saudi, ada Arab itu dibagi dua, ada Arab modern, ada Arab Badui. Arab tradisional tinggalnya di gunung ya saudara, di bukit. Arab Badui ini jarang ngaji taklim kayak kita gini karena akses dia ke Rasulullah jauh. Tapi ketika itu dia tanya sama Rasulullah, Rasulullah mata saat. Hadisnya diriwayatkan Anas bin Malik. Kapan terjadinya hari kiamat? Bayangin tuh. Kita ini orang beriman itu harus punya persiapan apa bekal kita menghadapi hari kiamat. Hari di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban perbuatan kita. Yang kecil, yang besar, semuanya nggak ketinggalan. Udah ada catatannya nanti. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah tidak pernah meninggalkan catatan sekecil apapun perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Orang Arab Badui ini nanya sama Rasulullah, Rasulullah tasa'ah, kapan hari kiamat? Nabi balik nanya sama dia, karena Nabi nggak tahu kapan hari kiamat. Ya, Nabi nggak tahu. Innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Ilmu tentang kiamat kapan terjadinya, tanggalnya, tahunnya cuma Allah yang tahu. Nabi nggak dikasih tahu. Nabi makanya balik nanya, "Mada a'dadta laha?" Apa yang kau siapkan kalau kiamat ini terjadi? Ya, gunung ini adalah pakunya bumi. Nanti gunung akan dicabut. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Akan jadi bagaikan kasur. Kalau kasur dalamnya kasur kapas. Kapuk. Bagai kapuk itu terbangan. Pernah lihat nggak tuh kapuk terbangan? Nanti gunung tuh begitu tuh. Kalau pakunya udah dicabut sama Allah hancur. Nanti gunung-gunung ini yang jagain kita nih, gunung-gunung ini. Jibal autada kata Allah ya guys. Allah ciptakan gunung ini jadi pakunya dunia, bumi, supaya bumi ini nih nggak goyang. Nanti akan dicabut. Itu hari kiamat, begitu dahsyatnya dia. Orang beriman tuh bertambah keimanan kalau cerita tentang kiamat. Apa yang ditanya sama Rasulullah, "Mada a'dadta?" Kalau kiamat nanti terjadi, kamu akan berjumpa dengan Allah, apa yang kamu siapkan? Apa pegangan kamu? Apa jawabannya? Ya Rasulullah, lihat lugunya dia, polosnya dia, apa adanya dia. Dia jawab, ya Rasulullah, ma'adatu bi kathratis shalah wala siyam wala sadaqah. Ya Rasulullah, saya ini kayaknya persiapan menghadapi kiamat stoknya sedikit, kecil. Apa itu? Saya sholat juga nggak banyak, sholat nggak khusyuk. Katanya ibu-ibu perempuan deh mau milih jilbab kuning sama merah, terus sholat. Kira-kira kepikiran gak? Maksud nggak pernah nggak sholat mikirin dunia, pernah nggak? Sholat mikirin makan apa, sholat mikirin pergi kemana. Ya, ahlan wa sahlan Syekh Sultan, Habib Sultan, fadal anta amam. Lah. Ya, ahlan wa sahlan buat semua jemaah, silakan duduk di tempat masing-masing. Kita akan ada drink, welcome drink. Gimana nih Set? Ini mana welcome drinknya? Kul putri ada dijahiz. Ya, yang laki-laki di depan ya, yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang. Akhi fillah ini kosong lagi. Syekh Sultan, lazim an takun qudwatan lana ya Syekh. Syekh, lazim an takun uswatan lana. Ini jago bahasa Arab nih Bapak yang ketemu di restoran. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai mana? Saya mau nanya sama teman-teman nih. Kita lanjut ya. Kira-kira nih. Bentar. Bang Guti. Asli gitu ya. Bentar. Ya, nggak apa-apa deh, saya berdiri deh biar kelihatan semua ya. Kemudian saya mau tanya sama teman-teman nih, kalau kita nih ngelihat di sholat kita, kira-kira sholat kita bisa nyelamatin kita nggak di hadapan Allah? Kira-kira nih, sholat kita kira-kira bisa nyelamatin kita nggak di hadapan Allah? Rukun-rukunnya udah pernah jalanin sempurna belum? Sunnah-sunnahnya sholat, khusyuk. Sholat itu yang diterima sama Allah yang khusyuk. Sementara untuk dapat sholat yang khusyuk susah, sulit. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Waduh, ini orang Arab Badui ini bingung deh ya, oleh Rasul. Kalau ngarepin sholat, kayaknya saya nggak selamat. Sholat jarang khusyuk, rukun-rukunnya juga nggak sempurna. Ya.
Yang mana bayangin kalau ruku itu Rasulullah itu kalau ruku ditaruh air di atas punggung Nabi itu nggak jatuh air. Ranking punggung Rasulullah itu kalau ruku sempurna. Kita bisa nggak tuh kayak gitu? Artinya kita masih belajar, masih proses membenahi sholat kita. Orang Arab peduli ini, kalau saya mati sekarang ya Rasul ngarepin sholat doang, kayaknya nggak selamat saya. Walau siam, begitupun puasa. Puasa, nanti kita akan bahas ya tentang puasa. Persiapan kita menghadapi Ramadan. Kalau puasa saya Rasul yang jadi pegangan saya berjumpa dengan Allah, keselamatan saya nanti menghadap Allah, kayaknya juga nggak bisa. Kayaknya nggak pas. Nggak bisa saya jadiin pegangan puasa saya. Puasa masih riba, masih gosip, puasa masih belum khatam Al-Quran, puasa masih belum beramal soleh. Masya Allah. Kemudian tiba-tiba nih, mungkin Allah alam nih, karena kebersihan hatinya dia nih, dia ngomong begini, ya Rasulullah illa anni uhibbullah wa rasulah. Tapi ya Rasul, saya ini cinta Allah, cinta Rasul. Apakah ini bisa menyelamatkan saya di hadapan Allah nanti hari kiamat? Kemudian Nabi mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Kama qala Nabi sallallahu al-mar' anta ma'aman ahbabta. Hadisnya begitu. Teman-teman yang paling hadisnya, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Kamu mencintai saya, kata Rasulullah. Ya udah, nanti hari kiamat nggak usah takut lagi. Ketika dahsyatnya kiamat, orang pada takut, galau, gelisah, stres menghadapi kiamat, kamu nanti bersama saya. Makanya kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, tidak ada yang lebih menyenangkan kami kecuali hadis ini. Kecuali apa yang dilontarkan Nabi kita Muhammad SAW, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Makanya teman-teman, jangan salah menempatkan cinta. Kalau antum cinta sama artis-artis kafir, pemain bola kafir, lebih senang pelajaran mereka, perjalanan hidup mereka, takut kita, khawatir itu. Takut-takut nanti kita nggak dapat syafaat Nabi hari kiamat. Makanya kita datang ke sini niatin karena Allah dan cinta Rasulullah. Kita pengen dapetin ilmu yang disampaikan Nabi Muhammad. Insya Allah ini yang akan jadi pegangan kita, yang menyelamatkan kita hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Gimana cinta sama Nabi? Kalau nggak kenal Nabi Muhammad, lihat anak muslim zaman now. Kalau ditanya Nabi Muhammad anaknya ada berapa? Saya punya hadiah nih. Al-Quran eksklusif dari Kuwait sini, ada 9 biji. Teman-teman siapa yang bisa jawab? Nabi Muhammad anaknya ada berapa? Tunjuk tangan dulu. Siap, maju antum akhi. Siapa namanya? Ridwan. Akhir Ridwan. Anak Nabi Muhammad ada berapa? 7. Sebutin. Oh, nggak apa-apa, tepuk tangan dong. Nah, udah ada keberanian nih. Jazakallah khair. Grogi beliau grogi. Nanti semuanya akan dapat Al-Quran dari Kuwait, mushaf eksklusif dari Kuwait. Yang pertama anak Rasulullah namanya Qasim. Makanya Nabi Muhammad dikasih gelar Abul Qasim. Kemudian Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum. Nabi Muhammad punya 4 anak perempuan, 3 anak laki-laki. Semuanya meninggal, gak punya keturunan kecuali Fatimah. Punya anak Hasan Husain. Nah, dari Hasan Husain inilah keturunan Rasulullah sampai sekarang ada. Contohnya Habib Rizik, itu keturunan Rasulullah ke-32. Silsilahnya dari mana? Dari Husain. Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Jadi teman-teman pelajarin Rasulullah. Kalau pengen kita dapat syafaat Nabi, biografi Nabi Muhammad pelajari bagaimana adab beliau, akhlak beliau, baru kita insyaallah kecintaan kita terbukti benar. Kalau kecintaan kita sama Rasulullah cuma di mulut, nggak kita tunjukkan dengan hadir majelis ta'lim, pelajari kisah sirahnya, maka demi Allah cinta kita ombul. NATO apa itu NATO? No action, talk only. Ini yang kita khawatirin, kita takutin. Oke? Kembali lagi ke kajian kita. Insyaallah berapa bulan kita nggak ketemu ya? 4 bulan ada. 4 bulan, 5 bulan dari Hadrami House Syekh. 3 bulan ada ya? 4 bulan ya. Maka saya, Pak Ustaz Ayub bilang, udah Ustaz, semua apa yang kita punya harus jadi sarana deketin kita ke Allah. Punya mobil, mobilnya nganterin kita ke majelis ta'lim. Punya motor, motornya deketin ke Allah. Karena kata Rasulullah, kata Imam Ibnu Taimiyah, mohon maaf, kata Imam Ibnu Taimiyah, setiap musibah yang bikin kamu dekat sama Allah itu pada hakikatnya nikmat. Setiap musibah, tiba-tiba gak pernah sholat tahajud, gara-gara hilang handphone jadi tahajudan. Yang tadinya kita anggap musibah sebenarnya itu nikmat.
udah kayak apa jalin hubungan sama seseorang 10 tahun, tiba-tiba sang doi nikah sama orang lain, sakit kan? Sakitnya di mana? Gara-gara kejadian ini nangis, tobat sama Allah, ya Allah saya pernah pacaran megang yang bukan mahram, saya nangis di hadapan Allah. Itu bukan musibah, namanya nikmat. Jadi setiap yang kita anggap musibah tapi justru itu bikin kita dekat sama Allah, kata Imam Ibnu Taimiyah, fadzalika ni'mah, itu nikmat. Tapi sebaliknya, setiap yang kita anggap nikmat, punya mobil, punya rumah, punya motor, punya handphone bagus, punya duit banyak, tapi bikin kita jauh sama Allah, itu pada hakikatnya bukan nikmat, itu musibah. Itu azab yang nanti akan disegerakan kalau nggak di dunia, di akhirat. Punya mobil jadi sombong, menganggap orang yang nggak punya mobil hina, rendah, naudzubillah. Punya rumah bagus, bangga. Ada teman tinggal di kos-kosan, kita remehin lah. Al-kibru ghamtun nas wa batarul haq, kata Rasulullah, yang namanya sombong menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi setiap yang kita miliki ini nikmat, kalau itu justru membuat kita jauh sama Allah, pada hakikatnya itu musibah. Ini kata ulama Imam Ibnu Taimiyah, ya. Teman-teman yang dimuliakan, makanya kita kepengen apa yang kita punya bisa bikin dekat kita, membuat kita dekat sama Allah. Yordania Kebab, ya, insya Allah teman-teman, ini brand pertama yang ada di Indonesia, Bang Fuad. Dan kita adalah restoran resmi dari Amman, Yordania. Jadi Ustaz Ayub ini punya sahabat namanya Syekh Asaduddin, punya restoran kebab namanya Yordania Kebab di Amman, punya keluarga restoran, dan kita resminya di Indonesia. Jadi nanti sebagian sahamnya ke mereka juga kita ada kerjasama. Jadi itu teman-teman, insya Allah setiap Sabtu kita kajian, tapi besok ini Babe Haikal ini kajian eksklusif, karena beliau yang minta mau datang dan memberikan materi tausiah buat kita. Siapa yang besok insya Allah datang lagi? Siapa yang datang? Datang satu orang. Oke teman-teman yang dimuliakan Allah, saya ingin sedikit bahas tentang persiapan Ramadan. Ramadan berapa hari lagi Bang Sultan? 4. Hah? Kalau seandainya jadi teman-teman, Allah ngasih kita umur panjang sampai bulan Ramadan, dan kita berdoa agar umur kita dipanjang sampai bulan, jangan sia-sia, karena ini nikmat yang paling besar yang Allah kasih. Kalau seandainya antum semua dipanjangin umur sampai Ramadan, jangan sia-siain bulan Ramadan. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang pengen ketemu Ramadan tahun ini udah dipanggil duluan sama Allah. Saya punya sahabat Ami Helmi Bahmid, saya bareng dia kemana-mana. Sahabat saya dekat, suka ke rumah saya silaturahim ke kediaman beliau. Bulan lalu dipanggil Allah. Tahun ini, Ramadan tahun ini, dia nggak dikasih sama Allah. Artinya apa? Kalau kita nanti dipanjangin umur Ramadan, ini Allah lagi milik kita untuk kita memperbaiki amal, untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Kenapa? Ramadan sarana kita mencuci dosa kita, membersihkan dosa kita, bertaubat kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Shaumi Ramadan takfiruz dzunub. Kata para ulama, puasa di bulan suci Ramadan itu menghapus dosa-dosa. Kita sering lalai sama Allah, sering lupa sama Allah yang ngasih kita nikmat. Ramadan itu bulan kita ngebersihin dosa. Ada hadis lain mengatakan, Ramadhanu ila Ramadan mukaffirat dzunub illa idza jtunibat kaba'ir. Ramadan ke Ramadan itu penghapus dosa, kecuali dia jauhin dosa besar. Kalau dosa besar taubatnya khusus, taubatnya benar-benar harus nasuhan. Ramadan ngapus dosa-dosa kecil. Subhanallah, dosa-dosa yang kita nggak sadari pernah kita lakukan, ya. Mana telat sholat, ya. Kadang-kadang suka kasar sama ibu kita. Kadang-kadang mohon maaf lahir batin, riba, membicarakan aib orang lain. Ramadan insya Allah bisa menghapus dosa. Yang pertama. Dan ada satu ayat Allah, ayat Al-Quran, orang beriman, cirinya orang beriman, kalau datang bulan Ramadan dia senang, bahagia. Qul, ayatnya apa? Dalilnya apa? Al-Quran. Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, karena karunia Allah dan rahmatnya. Allah sebut Ramadan ini karunia Allah, kasih sayang Allah. Ramadan disebut sama Allah kasih sayang Allah, karunia Allah. Kalau udah dapat karunia Allah, senang.
Mereka pasti bahagia. Orang-orang beriman itu pasti senang, akan menyambut penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Khairum mimma yajma'un. Apa yang dia kumpulin dari dunia nih nggak ada artinya sama Ramadan. Punya rumah harga 1 T nggak ada artinya kalau Allah udah ampunin dosa kita Ramadan. Lebih mahal dari dunia dan isinya. Lebih mahal dari uang berapapun harga. Makanya teman-teman, nasihat buat diri saya sendiri nih. Kalau Ramadan datang, jangan sampai kita nggak punya target. Target kita taraweh, jangan sampai bolong. Kedua, khatam Al-Quran. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan sehari khatam Quran 2 kali. Imam Syafi'i khatam Al-Quran sehari 2 kali. Udah handphone nih batasin. Ya, TV remote-nya umpetin. Ya, udah nggak ada cerita Ramadan tahun ini kecuali khatam. Kenapa? Karena tahun depan kita nggak tahu ketemu lagi nggak sama Ramadan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Siapa tadi Ami Helmi Bahmid yang tadi saya bilang umur 40-an tahun meninggal. Dia tuh nggak tahu kalau tahun ini dia nggak dapat Ramadan. Mereka yang meninggal dia nggak tahu kalau besoknya nih dia dijemput nyawanya sama Allah. Dia mikirnya besok akan ada target hidup, cita-cita, visi misi. Oh besok saya mau jadi begini, saya mau jadi. Tiba-tiba diambil sama Allah ruhnya. Begitupun kita nggak ada yang kita tahu apa yang terjadi besok. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Setiap diri kita nggak tahu apa yang kejadian besok. Yuk, Ramadan tahun ini harus jadi Ramadan terbaik yang kita persembahin buat Allah. Satu saat Nabi pernah naik tangga, ya, dulu mimbar Nabi itu dari kayu, 3 anak tangga. Makanya banyak masjid-masjid ngikutin. Di tangga pertama Nabi amin. Di tangga yang kedua Nabi amin. Tangga ketiga Nabi amin. Sahabat bingung. Rasul, ya Rasulullah SAW, 5 aminta. Siapa yang doa sampai kamu amin, amin, amin? Kita semua nggak ada yang doa, tapi engkau mengucapkan amin dengan keras. Amin sampai kami kedengaran. Kata Nabi SAW, Atani Jibril. Barusan malaikat Jibril datangin saya. Malaikat Jibril ngomong begini, Rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu, man adroka alaihi Ramadan, tumman salakho qabla an yughfar lahu. Celaka tuh, bangkrut tuh orang, binasa tuh orang. Siapa dia? Yang punya kesempatan hidup bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai 30 Ramadan dia ada. Tapi Ramadan gak jadi pencuci dosa dia. Ramadan gak jadi ajang dia dapat ampunan Allah. Celaka nih orang. Udah disiapin piala ampunan dosa tapi gak diambil pialanya. Bodoh dan dia akan celaka. Bahkan kata para ulama, rogimanfu bima'na dia dakhulun nar, bisa berarti dia masuk neraka. Ini Ramadan kesempatan dia dekat sama Allah, malah dia nggak pakai kesempatan ini. Dia nongkrong, ya nggak ngabisin waktu sia-sia, ya nggak deketin diri ke Allah, terawih bolong-bolong. Biasanya lihat aja masjid-masjid di tetangga kita ya. Kalau tanggal 1 sampai 3 tuh biasanya penuh. Kita mau sholat terawih aja susah. Saya aja bahkan Bang Fuad pernah satu saat saya dapat kaji jadwal ngisi terawih Ramadan, saat itu penuh. Nggak dapat, mau masuk aja susah setengah mati. Gitu. Sampai hari pertama, nanti hari kedua berkurang, hari ketiga. Inilah ujian buat kita semua. Gimana kita bisa istiqomah beramal di bulan Ramadan. Kalau kita dapat tarawih aja nih, dan itu hanya di Ramadan. Tarawih itu hanya di Ramadan, nggak ada di bulan lain. Kata Rasulullah SAW, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Kalau kita sholat tarawih bersama imam sampai kelar, sampai witir, dari rakaat pertama sampai 11 boleh, atau rakaat pertama sampai 23 boleh, rakaat 1 sampai 36 ada. Jadi Ustaz tahu Imam Malik sholat tarawihnya 36 rakaat, ada yang 40, karena sholat tarawih itu nggak terbatas. Tapi yang masyhur yang kita tahu 11 sama 23. Kalau kita imam sholat tarawih bersama imam sampai kelar, sampai selesai, apa kata Nabi SAW? Dia dicatat seperti berdiri 24 jam di hadapan Allah. Sholat tarawihnya Malik cuma setengah jam, tapi dicatat kayak berdiri 24 jam. Dan itu cuma ada di bulan Ramadan. Amalan ringan tapi besar balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo Ramadan tahun ini harus terbaik. Kalau bisa ya kajian kita bikin bukber lagi. Insya Allah bikin bukber dengan kajian-kajian mengingatkan kita sama kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja, karena kita ada 2 guru-guru kita yang mulia juga yang insya Allah
akan memberikan kita materi. Nanti teman-teman boleh tanya sama guru-guru kita. Saya kembalikan ke host kita yang paling kece, yang paling kaset, Bang Budi. Silakan Bang Budi.